Rahasiakan. Pagi hari setelah menyapa si kembar, terbangun kemudian langsung membersihkan diri masing-masing. Rasa lelah juga menghampiri keduanya setelah selesai menunaikan kewajibannya. Mereka berdua kembali berbaring, hanya sebatas berbaring dan tidak tertidur kembali. Lexa dan Alex membahas proyek yang dikerjakan Lexa yang hampir rampung. Dengan serius keduanya juga membahas rencana selanjutnya. Dek, apa proyek itu sudah berhasil? Tanya Alex penasaran. Sejak Lexa membuat proyek itu, Alex sangat tertarik dan cepat ingin menggunakannya, tapi dia harus menunggu hingga sempurna terlebih dahulu. Tinggal sedikit penyempurnaan, kemarin sudah adek uji coba di negara lain dan berhasil. Ucap Lexa antusias, dia menceritakan bagaimana bisa dia meretas sistem di negara itu tanpa ada orang yang tahu. Bangga tentu saja, bukannya sombong. Alex mendengarkan dengan serius cerita Lexa sambil sesekali tersenyum. Boleh kakak lihat? Rasa penasarannya sedari tadi terasa menarik, apalagi setelah mendengar cerita Lexa secara detail. Kalau begitu ayo kak ikut ke ruangan rahasia. Kakak pasti sudah sangat penasaran kan? Lexa menarik tangan kakaknya itu, dia sendiri sudah sangat tidak sabar ingin menunjukkan proyeknya yang berhasil. Mereka kemudian berjalan berpegangan tangan, saling bertautan ke arah ruangan kerja Dedi mereka. Pelan setelah memasuki di dalam ruangan itu, Lexa mendekat ke arah rak buku. Di sana banyak sekali cerita fabel dari yang tipis hingga ketebalan rata-rata. Kemudian Lexa menyentuh salah satu buku yang sangat tebal di sampingnya. Terdapat sebuah tombol kecil menyerupai kayu transparan. Tak terlihat, Lexa menempelkan jarinya. Tanpa suara, sebuah pintu besar terbuka seperti tembok di ruangan itu. Namun siapa sangka di dalamnya tidak ada yang tahu kecuali 3 orang saja. Alex yang sudah tahu mengikuti langkah Lexa yang tangannya ditarik menyusuri lorong dengan penerangan yang minim. Juga ada banyak pintu di dalamnya. Keduanya sudah sangat mengenal semua ruangan itu sebelumnya, jadi mereka tidak merasa khawatir. Setelah sampai di pintu yang berwarna biru langit, Lexa masuk ke dalam, diikuti Alex yang menurut. Bagaimana menurut kakak? Tanya Lexa sambil tersenyum manis. Alex masih diam tidak menjawab dengan rasa penasarannya, karena dia hanya melihat sebuah laptop kecil di depan Lexa. Di ruangan itu pun tidak ada apapun kecuali meja, kursi, dan juga laptop kecil. Lexa duduk tepat di tengah, kemudian tangannya membuka laptop kecil itu dan menyalakannya. Awalnya hanya satu gambar dari laptop itu yang terlihat, namun tiba-tiba Lexa mengetikkan sesuatu. Banyak layar yang muncul membuat Alex sedikit kaget. Ingat, sedikit loh, bukan benar-benar kaget. Dan gambar itu bukan berada di negara ini, melainkan di negara-negara lainnya yang berada di seluruh dunia. Bagaimana kak? Tanya Lexa lagi untuk yang kedua kalinya. Alex terlihat terkejut, namun dia bisa mengendalikan ekspresinya kembali ke awal. Satu kata yang keluar dari mulut Alex, menarik. Setelah itu Alex melihat lagi secara intens laptop yang berada di depannya sambil menelitinya. Boleh kakak lihat? Tanya Alex, kemudian Lexa berdiri dari kursinya membiarkan Alex duduk di tempat yang diduduki tadi. Setelah itu, Alex langsung memeriksa dengan teliti semua layar dan juga lainnya yang berada di depannya. Apa ada yang kurang kak? Tanya Lexa lagi yang memperhatikan kakaknya yang mengotak-atik dan mengetikkan sesuatu di komputernya. Sudah, ini sudah lebih dari sempurna. Kakak hanya memasang sebuah kode agar lebih aman dan terjaga dari siapapun itu, ucap Alex lembut. Alex sangat kagum dengan kemampuan saudari kembarnya ini. Mungkin setelah dewasa dia yang akan dilindungi oleh adiknya ini. Tenang kak, adik sudah memasang banyak kode, tidak ada yang akan bisa membukanya, sejenis apapun orang itu, karena kode ini aku buat sendiri. Dan lagi pula hanya kakak, Dedi dan aku yang bisa membukanya. Tapi jika ada orang yang bisa membukanya hanya orang yang beruntung dan tahu kode sebelumnya. Senyum Lexa penuh misteri dan hanya Lexa yang tahu. Alat ini berbahaya, jadi tidak ada yang boleh mengetahui ini. Jika sampai ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka habislah seluruh dunia, batin Alex. Rahasiakan, singkat Alex. Meski mengerti, Lexa tetap menurut apa kata kakaknya. Setelah selesai mereka berdua keluar dari ruangan itu.
Tentunya tidak ada yang tahu, hanya ada seseorang yang memasang, yang memang sudah tahu dari balik lensa kecil, siapa lagi kalau bukan sang Dedi. Di kantor Daluxis di ruangan CEO, Alexo yang pagi-pagi sudah berada di sana sedang menandatangani berkas yang sudah menumpuk. Setiap hari pekerjaannya selalu menumpuk seakan tidak ada habisnya. Lelah pasti, namun jika tidak segera dikerjakan maka akan semakin menumpuk. Alexo mendesah pelan, sepi tentu karena istrinya tidak mau ikut karena si kembar berada di rumah. Alexo menghidupkan ponselnya dan mulai melihat CCTV di dalam rumah, hingga terlihatlah si kembar yang satu. Dia menarik tangannya dan yang satu hanya pasrah mengikuti yang ditarik. Menarik? Ada apa dengan kedua bocah itu? Hingga terlihat seperti maling, batin Alexo. Arya, teriak Alexo memanggil asistennya itu. Tentunya dengan terburu-buru, Arya sudah berada di depan Alexo. Bos dinginnya itu. Bawa semua berkas ini, kamu lanjutkan periksa, nanti baru aku tanda tangani, perintah Alexo. Dia belum mengalihkan pandangannya dari layar HP. Baik, bos. Meski dengan kesal, Arya menuruti perintah bos dinginnya itu. Bu bos, kenapa engkau tidak ikut? Pak bos kembali seperti kutub, batin Arya yang ingin mengadu, namun diurungkan. Bila bosnya tahu maka dia bisa dikirim ke dunia lain. Arya membawa setumpuk berkas dari meja bosnya itu, keluar ruangan dan pergi ke ruangannya sendiri untuk mengerjakan pekerjaannya. Kapan gue bisa nikah kalau tiap hari gue bergelut dengan berkas sebanyak ini? Gumamnya frustasi melihat tumpukan berkas di depannya. Itu belum selesai dan ini bosnya malah menambahkan setumpuk berkas lagi untuknya. Lembur lagi, lembur lagi. Desanya pelan mengambil satu dokumen untuk dia kerjakan. Sedangkan Alexo masih melihat gawainya, memperhatikan si kembar yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Tentu dia tahu itu ruangan memang dihususkan untuk Lexa mengerjakan proyek-proyeknya, entah itu proyek kecil maupun proyek besar. Setelah melihat keduanya keluar dari ruangan, Alexo beralih melihat istrinya yang sedang berada di balkon kamarnya, memakai pakaian putih yang super tipis, terlihat seksi membuat sesuatu yang berada di bawah berontak ingin keluar. Iya, sejak hamil pria memang terlihat seksi. Alexo pun mengakui itu, hanya dengan melihatnya saja sudah berhasil mengobrak-abrik anak akondanya itu. Alex melihat sekeliling mansion dan beruntungnya tidak ada siapapun di sana, seolah-olah hanya Alexo saja yang dapat melihat dan kenyataannya memang benar. Aku sudah tidak bisa menanya lebih lama lagi, gumam Alexo langsung beranjak dari duduknya dan melangkah keluar ruangan. Semua orang heran dan juga kaget melihat atasan pemilik sekaligus CEO di tempat mereka bekerja sedang melangkah terburu-buru keluar dari kantor. Entah ada apa, mereka tidak mau ikut campur, takut terkena hukuman. Alexo pun lupa mengabari Arya yang masih berkutat dengan banyak berkasnya, tidak tahu bahwa bosnya sudah menghilang dari kantor alias pulang. Sore hari di belakang mansion yang luas itu, si kembar masih tetap berlatih dan sebelum berlatih, keduanya tetap melakukan lari keliling mansion sebelum latihan. Ia setelah kemarin menguji kemampuan si kembar, kali ini guru Sino ingin mengajarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan pada murid-murid sebelumnya. Guru Sino menyuruh semua orang yang berada di sana untuk pergi dan meninggalkan mereka bertiga. Guru Sino juga tahu bahwa di setiap sudut mansion ini sudah ada CCTV alias kamera pengawas di sudut manapun, tidak terkecuali di tempatnya sekarang. Guru, kenapa para bodyguard disuruh pergi? Apakah latihan kali ini tidak membutuhkan tenaga mereka? Tanya Lexa penasaran, sedangkan Alex hanya diam. Dia masih menunggu apa yang akan dilakukan gurunya itu. Guru akan mengajarkan satu ilmu dan ini sangat rahasia, ucap guru Sino menjeda kalimat yang akan dia bicarakan. Ingat, kalian harus mengingatnya, jurus ini akan menyelamatkan kalian di saat genting, ucap guru Sino pada si kembar yang hanya mengangguk. Kemudian guru Sino memperagakan di depan si kembar, meski sebuah gerakan sederhana namun sangat terlihat sulit saat mempraktekannya. Bahkan Alex sampai merinding, entah apa yang dipikirkan gurunya itu, hingga dia harus belajar jurus itu, sedangkan Lexa memperhatikan dengan serius. Mungkin sudah ada kesalahpahaman di sini, pandangan dan pikiran si kembar kali ini berbeda. Meskipun begitu, keduanya tetap patuh melaksanakan apa yang diajarkan guru Sino. Setelah itu keduanya berulang kali belajar, tidak perlu banyak waktu, keduanya sudah langsung bisa dan itu lebih sempurna dari yang dia tahu. Latihan sudah selesai.
Setelah Guru Sino mengatakan itu, si kembar kembali masuk ke dalam rumah, sedangkan Guru Sino masih tetap berdiri di tempatnya, melihat ke arah si kembar yang sudah tidak nampak. Kagum tentu saja, karena baru kali ini dia memiliki murid sejenius mereka berdua.